Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada video ini berisi tentang ujian praktikum pada mata pelajaran biologi. Isi video ini tentang fermentasi pada proses pembuatan tape ketan. Sebelum lanjut ke video tentang tata cara pembuatan tape, perkenalkan nama saya Fatmawati. Perkenalkan nama saya Khairusa. Perkenalkan nama saya Gusnia. Dan saya perkenalkan Nur Nabila dari kelas 12 MIPA 4. Adapun alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam proses pembuatan tape ialah untuk alat yang akan kami gunakan itu baskom kecil, di mana baskom kecil ini sebagai wadah tempat beras ketan saat beras ketan akan direndam selama beberapa jam. Alat yang kedua yaitu sendok nasi sebagai alat untuk mengaduk beras ketan nantinya. Alat yang ketiga yaitu dandanan. Dandanan ini kami gunakan untuk mengukus beras ketan hingga matang. Alat selanjutnya yaitu kain atau jilbab beserta panci. Panci ini akan kami gunakan sebagai wadah tape saat tape sudah berhasil dibentuk atau dibulat. Untuk kain ini nantinya kami gunakan untuk membungkus panci dan menyimpan panci di tempat yang aman. Alat selanjutnya yaitu baskom besar. Baskom besar ini kami gunakan sebagai wadah untuk mencampur beras ketan yang sudah masak dengan daun sangsang, begitupun dengan ragi, lalu mendinginkan. Selanjutnya bahan utama yang akan digunakan dalam proses pembuatan tape ialah beras ketan. Di sini kami menggunakan beras ketan putih sebanyak 1 liter. Beras ketan ini nantinya akan kami rendam beberapa jam untuk agar tekstur dari beras ketan ini lembut. Yang kedua yaitu daun sangsang. Daun sangsang ini akan kami masak, lalu akan kami ambil airnya sebagai campuran untuk beras ketan yang telah matang. Atau dalam istilah lain, daun sangsang ini dianggap sebagai santan bagi beras ketan dalam proses pembuatan tape. Selanjutnya, air secukupnya. Air ini akan kami gunakan untuk memasak daun sangsang, lalu saat masak memisahkan air dengan daunnya, karena nantinya yang akan kami butuhkan dalam pembuatan tape yaitu air dari daun sangsang. Bahan terakhirnya yaitu ragi. Ragi yang kami gunakan dalam membuat tape ini sebanyak 2 untuk 1 liter takaran beras ketan. Ragi ini berfungsi untuk membantu proses fermentasi pada pembuatan tape. Pertama-tama, cuci beras ketan sebanyak 1 kali, lalu rendam beberapa jam agar beras ketan tersebut memiliki tekstur yang lembut. Selanjutnya, sambil menunggu beras ketan direndam, cuci daun sangsang beberapa kali hingga bersih, lalu masukkan ke panci, lalu masak hingga mendidih.
Langkah selanjutnya, setelah dirasa cukup lama direndam beras ketan, ambil beras ketan lalu cuci seperti saat mencuci beras saat akan memasak nasi. Cuci beberapa kali hingga bersih. Setelah dicuci hingga bersih, masukkan ke dalam dandanan. Setelah semua beras ketan dimasukkan ke dalam dandanan, rebus beras ketan tersebut hingga matang dengan api sedang. Setelah itu, buka wajan daun sasang. Apabila sudah mendidih, matikan kompor lalu angkat. Jangan lupa saring daun sasang karena yang dibutuhkan adalah air dari daun sasang lalu dinginkan. Jangan lupa tutup dandanan beras ketan. Setelah dimasak beberapa menit, periksa daun beras ketan. Apabila sudah matang, matikan kompor, angkat, lalu pindahkan ke baskom besar yang akan dijadikan wadah untuk mencampur adonan ketan ini dengan air daun sasang. Campurkan air daun sasang dengan beras ketan secukupnya hingga tercampur rata, lalu diamkan beberapa saat hingga dingin. Sambil mendinginkan beras ketan, ambil ragi lalu hancurkan hingga halus. Lalu masukkan ke saringan yang nantinya akan digunakan untuk menyampurkan dengan adonan beras ketan. Campurkan ragi yang sudah halus ke beras ketan yang sudah sangat dingin, lalu aduk hingga merata. Setelah ragi tercampur rata dengan beras ketan, adonan beras ketan pun siap dibentuk. Bentuk adonan ketan membentuk bulat sesuai keinginan yang sesuai selera.
Jangan lupa beri lapisan pada panci dengan daun pisang yang muda. Setelah semuanya terbentuk, tutup panci menggunakan penutup panci dan jangan lupa bungkus dengan kain untuk mencegah adanya oksigen atau udara yang masuk. Lalu simpan di tempat yang aman. Setelah disimpan selama 2 malam atau 3 malam, cek tape apakah sudah berhasil atau belum. Dan inilah hasil proses fermentasi tape pada kelompok 5.